warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi saya tentang 1. Kekhasan tingkah laku kognitif pada remaja. Secara umum, setiap remaja pasti mengalami perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu sendiri berarti perubahan kemampuan mental seperti memori, belajar, menalar, berpikir, dan bahasa. Adapun pada masa remaja ini terjadi kematangan kognitif karena interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas, yang memungkinkan remaja untuk berpikir secara abstrak. Secara garis besar, proses perkembangan kognitif pada remaja dapat dikategorikan menjadi 2 sisi perubahan. Yang pertama adalah pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11-12 tahun dan terus berlanjut sampai seseorang dewasa. Pada tahap ini, seorang anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis, serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Adapun ciri-ciri dari proses perkembangan kognitif remaja ini adalah bahwasanya seorang remaja 1. Berpikir secara abstrak, yaitu remaja dapat berpikir untuk memecahkan masalah aljabar yang bersifat abstrak. Yang kedua, berpikir secara idealistis, yaitu kemampuan remaja dalam berpikir sesuatu yang bersifat mungkin. Mereka berpikir tentang ciri ideal mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Yang ketiga, berpikir secara logis, yaitu berpikir seperti seorang ilmuwan yang menyusun rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Adapun tahap pengambilan keputusan ini dimulai sejak berusia 11-12 tahun dan juga pada usia 15-16 tahun. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang remaja yang lebih tua biasanya seringkali jauh lebih sempurna jika dibandingkan dengan remaja yang masih labil. Karena pada umumnya seorang remaja yang lebih tua memikirkan sisi positif dan sisi negatifnya dari keputusan yang akan mereka ambil. Seperti contoh, keputusan dalam memilih seorang teman, keputusan akan melanjutkan memilih kuliah setelah tamat SMA, atau memutuskan untuk mencari kerja, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menyampaikan materi yang kedua tentang teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Teori perkembangan kognitif dan teori pengetahuan Piaget sangat banyak mempengaruhi bidang pendidikan, terlebih pendidikan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif seseorang terjadi dalam 4 tahap, yakni sensori motorik, usia 0-2 tahun, praoperasional, usia 2-7 tahun, operasi konkret, usia 7-11 tahun, dan operasional formal, usia 11-15 tahun. Tahap berpikir abstrak pada remaja termasuk ke dalam tahap terakhir, atau yang keempat, yaitu fase operasional formal, yang dimulai dari usia 11-15 tahun. Fase ini ditandai oleh perpindahan dari cara berpikir konkret ke cara berpikir abstrak. Kemampuan berpikir abstrak dapat dilihat dari kemampuan mengemukakan ide-ide, memprediksi kejadian, dan dapat dilihat dari kemampuan mengemukakan proses berpikir ilmiahnya, yaitu mengemukakan hipotesis dan menentukan cara untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik, sehingga mampu memikirkan kemungkinan untuk memecahkan permasalahannya.
Pemikiran remaja tidak terbatas pada pengalaman konkret aktual sebagai dasar pemikiran. Sebaliknya, mereka sudah membangkitkan situasi-situasi hayalan, kemungkinan-kemungkinan hipotesis atau dalil-dalil, dan penalaran yang benar-benar abstrak. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Saudari dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi saya tentang 1. Perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial, keterampilan sosial, dan kemampuan penyesuaian diri menjadi semakin penting manakala anak sudah menginjak masa remaja. Hal ini disebabkan karena pada masa remaja individu sudah memasuki dunia pergaulan yang lebih luas, di mana pengaruh teman-teman dan lingkungan sosial akan sangat menentukan. Kegagalan remaja dalam menguasai keterampilan sosial akan menyebabkan dia sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat menyebabkan rasa rendah diri, dikucilkan dari pergaulan, cenderung berperilaku yang kurang normatif, misalnya asosiasi ataupun antisosial, dan bahkan dalam perkembangan yang lebih ekstrem bisa menyebabkan terjadinya gangguan jiwa, kenakalan remaja, tindakan kriminal, tindakan kekerasan, dan sebagainya. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka amatlah penting bagi remaja untuk dapat mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Keterampilan sosial tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima feedback, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma aturan yang berlaku, dan sebagainya. Apabila keterampilan sosial dapat dikuasai oleh remaja pada masa tersebut, maka ia akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. 2. Perkembangan berpikir dan moral. Masa remaja adalah periode di mana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar pembentukan nilai diri mereka. Elliot Turiel 1978 menyatakan bahwa para remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka. Misalnya politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dan sebagainya. Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku dan sederhana yang diberikan pada mereka selama ini. Remaja mulai mempertanyakan keabsahan pemikiran yang ada dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif lainnya. Secara kritis, remaja akan lebih banyak melakukan pengamatan keluar dan membandingkannya dengan hal-hal yang selama ini diajarkan dan ditanamkan kepadanya. Sebagian besar para remaja mulai melihat adanya kenyataan lain di luar dari yang selama ini diketahui dan dipercayainya. Ia akan melihat bahwa ada banyak aspek dalam melihat hidup dan beragam jenis pemikiran yang lain. Baginya, dunia menjadi lebih luas dan seringkali membingungkan, terutama jika ia terbiasa dididik dalam satu lingkungan tertentu saja selama masa kanak-kanak. Peran orang tua atau pendidik amatlah besar dalam memberikan alternatif jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan oleh putra-putri remajanya. Orang tua yang bijak akan memberikan lebih dari satu jawaban dan alternatif supaya remaja itu bisa berpikir lebih jauh dan memilih yang terbaik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banton. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif dan kepribadian serta perkembangan kepribadian remaja. Perkembangan kepribadian remaja sama dengan anak-anak,
Bedanya terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajat. Remaja tidak lagi mengungkapkan amarahnya dengan gerakan amarah yang meronta-ronta, melainkan dengan menggerutu, tidak mau berbicara, atau dengan suara keras mengkritik orang yang membuatnya marah. Perkembangan jiwa keagamaan pada remaja dipengaruhi oleh perkembangan aspek fisik dan psikis. Jadi, sikap keagamaan di usia remaja belum stabil, kadang taat dan kadang juga tidak taat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.